Shalom, saya ingin menyapa sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang di acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Dian Pangandaheng yang akan membuka acara ini. Apa kabarnya saudara hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sekalipun kita tidak merasa baik-baik saja atau memiliki masalah, khususnya dalam rumah tangga, Anda berada di acara yang tepat. Karena acara ini akan membahas seputar persoalan rumah tangga, di mana keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf yang akan membahas materi pada malam hari ini dan menjawab semua pertanyaan saudara-saudari yang telah dikirimkan. Dan seperti biasa, keluarga Leo Sumampau akan memandu acara ini. Anda bisa menyaksikan program ini melalui siaran parabola TV kabel IndiHome channel 870 dan juga di akun sosial media Hope Channel Indonesia di Facebook ataupun YouTube. Dan juga Anda bisa mengunjungi website kami di hopechannel.id dan juga di aplikasi Hope Channel Indonesia. Anda bisa unduh melalui App Store ataupun Play Store di gadget Anda masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyapa keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan keluarga Leo Sumampau Sitorus. Shalom, selamat malam. Shalom. Bagaimana kabarnya di Bekasi dan di Amerika? Puji Tuhan, sehat selalu. Baik, waktu yang indah ini kami serahkan untuk mulai acara Obsesi Hati. Silakan. Baik, terima kasih host kita yang ada di studio, Dian Pangandaheng, yang sudah membuka acara Obsesi Hati pada malam hari ini. Kembali kita siaran langsung dari 3 tempat, Studio Hope Channel Jakarta, kami yang ada di Bekasi, dan juga keluarga Pendeta Kuntaraf dari North Carolina, Amerika Serikat. Dan malam ini episodenya kita percaya dinantikan oleh pemirsa, karena episode ini adalah permintaan dari pemirsa. Ya, permintaan pemirsa. Jadi pasti dinantikan karena juga episode ini diminta oleh karena situasi yang ada sekarang akibat pandemi COVID-19. Apa judulnya? Denial dalam keluarga. Denial ini ada gabungan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia karena denial ini agak sedikit sulit ditranslate. Makanya keluarga Pendeta Kuntaraf tetap menaruh kata denial di dalam judul ini. Apa itu denial? Kita nantikan saja ya penjelasan dari pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Baik, kita akan memulai acara kita Obsesi Hati pada malam hari ini, tapi kita akan membaca ayat tema kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam buku Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Terpujilah Tuhan, Kau Allah yang baik, oleh karena kami bersuka cita satu kesempatan yang indah setelah kami dikenyangkan oleh makanan rohani yang telah diadakan sebelum acara ini, yaitu KKR Net yang diadakan oleh Uni Conference Indonesia kawasan Timur. Saat ini juga kami akan dikenyangkan oleh karena nasihat dari firman Tuhan, terutama yang menyangkut kehidupan rumah tangga kami masing-masing, yang ada di rumah maupun yang ada di manapun saja kami berada. Tuhan, acara Obsesi Hati ini biar Tuhan sertai dari awal hingga akhir. Kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir, terutama mengurapi pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf sebagai narasumber kami, agar melalui kuasa Tuhan mereka dapat membawakan pembahasan pada malam hari ini, denial dalam keluarga, dan kami yang mendengarkannya boleh terberkati dan boleh dikuatkan dari pembahasan pada malam hari ini. Tuhan, kami mohon Tuhan berkati jaringan internet yang ada di studio Hope Channel, yang ada di Bekasi, yang ada di North Carolina, bahkan yang ada di rumah para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan, agar internet, jaringan, peralatan yang digunakan semua dapat berfungsi dengan baik, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami mau serahkan acara ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, kita langsung aja menyapa narasumber kita ya. Baik,
Shalom pendeta dan ibu pendeta. Shalom. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat malam di Indonesia, selamat pagi dari Amerika. Baik, bagaimana kabarnya ini? Sehat-sehat semuanya terlihat? Masih sehat, Masih kuat, Iya. dan Puji boleh Tuhan. berpartisipasi. Baik, pendeta dan ibu pendeta, kami persilahkan untuk membawakan topik pembahasan kita malam ini. Ya, silakan. Ya, terima Baik, kasih. terima kasih. Jadi sama seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa ini adalah permintaan daripada pemirsa untuk membahas tentang denial, ya, Dalam keluarga. atau penyangkalan di dalam keluarga. Nah, kita coba kembali lihat kepada ayat yang telah dibacakan tadi. Ini adalah salah satu contoh daripada yang baik dari dalam denial, yaitu Matius pasal 16 ayat 24. Ya, ini tadi sudah dibacakan oleh Leo bahwa lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi ini adalah satu perkara yang bagus. Itu adalah denial dalam segi teologi atau sesuai dengan Alkitab. Iya. Sebab dalam teologi ataupun kekristenan secara umum, penggunaan kata denial ini adalah penyangkalan diri. Ya. Artinya pengambilan kesenangan atau kepuasan tertentu dari diri sendiri ketika pengambilan itu untuk tujuan disiplin diri, mati raga, atau berbagi lebih intim dalam salib Kristus. Ya. Jadi ini adalah satu perkara yang baik. Namun ada sesuatu denial yang lain, ya. Dan apakah itu? Ya, denial dalam psikologi atau psikologi, ya. Menurut tokoh dan ilmuwan psikologi Sigmund Freud, denial merupakan salah satu bentuk dari self-defense mechanism atau mekanisme pembelaan diri. Penyangkalan atau denial biasanya dilakukan oleh orang yang sedang stres berat akibat kejadian-kejadian ini dirasakan akan membuatnya terluka dan menyakitkan. Jadi kalau tidak ada dia bela diri, maka orang ini bisa jadi gila. Jadi ini adalah mekanisme pertahanannya. Jadi terlalu stres, jadi dia coba mengadakan sesuatu pembelaan. Ya. Nah, kita ambil contoh dalam Alkitab, Ya. Kejadian 3 ayat 11 dan 12. Katakan firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Jadi dia tidak mau mengaku, malahan displace-nya itu kepada orang lain. Jadi inilah salah satu denial. Denial yang pertama yang berada di dalam Alkitab. Jadi tidak mau dia disalahkan, memang dia tidak mau mengakui akan kesalahannya, tetapi justru melemparkan kesalahan ini kepada orang lain. Dan kita tahu Hawa juga menyalahkan kepada ular dan sebagainya. Jadi itu adalah sesuatu denial. Nah, kita coba lihat penyebab denial secara psikologi itu adalah apa? Ya, Anda dapat menyangkal apapun yang membuat Anda merasa pengendalian Anda terancam. Artinya sudah tidak bisa dikontrol lagi. Kalau Anda dapat penyakit, aduh saya nggak bisa kontrol lagi penyakit ini. Jadi saya deny. Nggak ada itu. Saya tidak sakit, jadi itu penyakit ya. Jadi kata, oh enggak apa-apa ini. Itu COVID hanya seperti flu-flu aja. Jadi ada denial because dia tidak bisa mengendalikan itu penyakit ya, atau kecanduan. Kecanduan untuk menutupi kecanduannya, dia coba mengadakan suatu pembelaan, enggak apa-apa. Ya, ini terjadi sering kepada suami yang bermasalah, dan istri juga membela, oh enggak apa-apa, itu dia baik-baik saja. Padahal suami itu sudah menjadi pemabuk misalnya. Diprotek oleh, jadi istri yang protek suami yang dalam keadaan kecanduan itu dikatakan enablers. Jadi dia makin lebih gawat jadi nanti. Kita akan pelajari. Atau kadang-kadang kekerasan pasangan Anda ada jadi oleh sebab sang suami yang suka pukul dan sebagainya. Kadang-kadang dia berbekas. Kemudian dia coba membela, ada apa-apa biasa dalam berumah tangga. Atau terantuk sebentar nggak apa. Dia nggak mau kasih tahu. Tidak mau kasih tahu bahwa dia sebetulnya sudah mendapatkan pukulan atau kekerasan ya. Atau masalah keuangan. Waduh, ini hebat sekali sampai kadang-kadang orang itu tidak mau lagi lihat lagi kalau datang tagihan itu daripada kredit card, buang aja supaya nggak diingatkan yang ada masalah dalam keuangan. Kan itu kan jadinya tidak mau mengakui. tidak mau
solve the problem, tapi justru menyangkal. Atau konflik hubungan keluarga, apakah dengan mertua, apakah dengan IPA dan sebagainya. Jadi kata, oh enggak apa-apa, baik-baik saja. Bahkan sampai saya ingat ada satu orang yang dia makin lama makin gemuk, ya. Dia tidak mau timbang, ya. Kenapa dia tidak mau timbang badannya? Oleh sebab kalau timbang ketahuan dia naik berat badan. Jadi untuk mendenial, ya, dia tidak timbang badan. Ya. Jadi itu adalah contoh daripada denial. Jadi juga Anda dapat menyangkal tentang sesuatu yang terjadi pada Anda atau orang lain. Tadi kita sudah bacakan di dalam peristiwa bagaimana Hawa itu deny, ya, dan dia salahkan kepada ini ular yang Tuhan sudah ciptakan. Ya, Adam menyalahkan kepada Hawa. Hawa salahkan. Jadi denial bisa terjadi untuk segala macam masalah di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kita coba lihat tanda-tanda daripada denial. Nah, apakah tanda-tandanya? Pertama, kita lihat bahwa menolak untuk membicarakan masalahnya. Orang yang gemuk, dia tidak mau timbang, dia tidak mau bicarakan tentang itu. Dia pokoknya segala sesuatu yang mengenai subjek itu dia tidak mau membahaskannya. Atau mencari jalan untuk membenarkan sikap Anda. Ya. Ada yang katakan kepada saya, oh bagus kalau gemuk, itu dia punya kulit tertarik, tapi kalau kurus, aduh keriput, kelihatan jelek tua. sekali. Jadi dia coba membenarkan akan dirinya. Oke. Ya, sudahlah, Pak. Inilah tanda kemakmuran. Iya, itulah. Terus yang ketiga kita bisa lihat Anda menyalahkan orang lain atau penyebab lain yang menyebabkan masalah itu. Karena dialah, kalau dia bicara begitu, saya nggak mau bicara gitu. Jadi disalahkan orang lain. Ini ingatlah adalah dosa yang tertua. Yaitu menyalahkan orang lain, satu sama lain, ya. menyangkal kesalahannya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, Anda memaksakan sikap Anda walaupun ada risiko negatif terhadap sikap ini, ya. Jadi terus dia paksakan, gemuk bagus kok. Padahal dia tahu bahwa gemuk itu bisa menyebabkan dia jadi high blood pressure, bisa mendapatkan serangan jantung, stroke. Dia bilang, bagus kok. Nah, tengoklah kulitku jadi lebih kelihatan lebih bersinar ya, dan sebagainya. Jadi dia tidak mau mengakui adalah resiko negatif daripada sikapnya itu. Kemudian ada cara yang lain, yaitu Anda berjanji untuk menyelesaikan masalah tersebut di masa mendatang, ya. Oh, nantilah satu waktu, ya. Postpone, ya. Terus. Jadi biasa berhadapan dengan orang yang membenarkan tentang merokok misalnya. Nantilah. Satu waktu saya akan berhenti. Waktu akan berhenti, ya. Jadi inilah tanda-tanda daripada denial. Kalau Anda lihat tanda-tanda ini, Anda bisa lihat, wah hati-hati, kita jangan sampai terus mempunyai gejala-gejala untuk menyangkal fakta. Kemudian yang ke-6 kita lihat Anda menolak untuk memikirkan masalah itu. Nggak mau lah, nggak mau dipikirkan itu. Pokoknya saya pernah bertemu dengan satu orang, jadi sudah dikatakan, kamu sudah kayak mefro, masih muda, sudah gembuk kayak gitu. Dia bilang, buat apa saya harus kuruskan badan, enak-enak mau makan nggak bisa, hanya untuk supaya orang dilihat orang, lah di situ. Pokoknya saya tidak mau. Pokoknya saya sehat-sehat, baik-baik saja. Dia tidak mau pikirkan masalah itu. Sampai akhirnya saya betul-betul. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa tanda tambahan yang lain, ya. Kemudian ada perasaan tidak berdaya, ya. Helpless. Ya, helpless. Ya, nggak bisa. Ini memang saya begini, ya, dari sononya begitu. Ya, ada kadang-kadang misalnya suaminya pemarah, memang bapaknya begitu, ya, nggak apa-apa lah itu. Ya. Dan kedua kita lihat ada perasaan tidak ada harapan, hopeless. Saya sudah nggak bisa bikin apa. Saya sudah coba, nggak bisa berhenti. Ya. Ada perasaan apapun yang Anda buat tidak akan merubah suasana, ya. Jadi saya sudah berusaha untuk berhenti Sabtu Minggu saja, ya, akhirnya kembali lagi begini. Jadi sudahlah, percuma, ya. Terus yang keempat kita bisa lihat bila orang menawarkan nasihat, Anda akan memberikan respons seakan-akan setuju dengan pendapatnya, atau sebaliknya Anda akan berkata, none of your business. Itu bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Kenapa kamu harus terus campur? Itu kan urusan saya, ya, dan sebagainya. Inilah sering yang terjadi. Kemudian pertanyaannya, apakah Anda di dalam denial? Ya. Nah, ada beberapa poin yang kita mau coba berikan pembahasan ini. Apakah Anda membuat fantasi mengenai apa yang terjadi masa lalu? Kalau saja dia
titik-titik. seperti masa dulu ya, begitu sayang sama dia ya. Oke, jadi dia buat fantasi masa dulu, sementara sekarang suasana sekarang ini sudah berbeda. Jadi ya. deny, Oke. tidak menyangkal menghadapi situasi yang dihadapi sekarang ini. Oke. Apakah engkau meragukan persepsi Anda mengenai seseorang? Ya, itulah juga ada. Apakah Anda dalam denial? Jadi dipikir dia tidak begitu ya, dia sebenarnya lain ya, dan sebagainya ya, dia baik ya, itu ada apa-apanya itu ya, sebetulnya dia tidak begitu, tidak sebaik itu ya, dan sebagainya. Kemudian apakah Anda memperkecil luka Anda ya? Kan terluka kalau Anda misalnya di selingkuh misalnya, sang suami itu selingkuh, kemudian Anda katakan ya itu sementara aja ya, memang dia pernah begitu juga dulu tetapi akhirnya bisa diatasi ya. Kami biasa berhadapan dengan orang-orang yang katakan oh begitu ya, sebentar aja itu, akhirnya dia akan kembali lagi kepada saya ya. Terus apakah ada mencari maaf untuk seorang lain ya? Oh, tidak apa-apa, mereka lakukan itu ya, mereka, atau bapaknya pun kayak gitu, jadi bagaimana? Ya, tetapi kan bapaknya akhirnya kan jadi rubah juga, pasti dia akan berubah juga, ya, dan sebagainya. Kemudian apakah Anda mengurangi derita Anda? Jadi sama seperti memperkecilkan luka, jadi coba mengurangi akan derita dengan mengatakan, oh nggak apa-apa, ini hanya sementara, ya namanya pun rumah tangga, ya. Kemudian apakah Anda mengadakan rasionalisasi untuk tingkah laku yang jelek, ya? Jadi dia memperbaiki rasionalisasi. Jadi yang sesuatu yang salah itu dia rasakan nggak apa-apa, itu hanya sementara, atau itu hanya ciri-ciri yang diturunkan daripada bapak mamanya dan sebagainya. Jadi coba rationalize ya. Kemudian apakah Anda percaya kepada janji yang dilanggar ya? Jadi sudah berjanji kemudian dilanggar, kemudian Anda itu tidak masalah, memang janji itu bersyarat. Atau apakah Anda menunggu nanti akan terjadi perubahan? Ya, kita tunggu saja lah. Sekarang nanti mudah-mudahan dia sadar dan sebagainya. Ya. Jadi itu kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri ya. Satu waktu saya akan punya kuasa untuk menghadapinya. Ya. Apakah Anda menyembunyikan kelakuan seseorang yang memalukan? Nah, ini yang sering terjadi, apalagi kalau suami itu adalah orang yang pemabuk misalnya. Jadi dia katakan, oh enggak, dia sakit ini pagi, padahal dia nggak tahu bahwa memang dia kena mabuknya kemarin, pulang lat, jadi sekarang sudah nggak bisa kerja, ditutup-tutup, disembunyikan selalu. Dan sering seorang istri menutupi kesalahan daripada sang suami, ya, nah itulah sesuatu hal yang denial ya, dan padahal ini sama sekali tidak mengobati. Masalahnya itu akan makin memburuk ya. Apakah Anda terus-menerus mengalah dengan mengharapkan perubahan akan terjadi? Ya, terus sampai diinjak-injak lah. Ya, tetap mengalah ya. Jadi ini kita tanya pertanyaan ini, apakah ini benar-benar kita ada dalam fase denial atau tidak? Jadi kalau ini terjadi, itu berarti Anda di dalam suatu fase denial. Nah, sekarang kita coba lihat ya berbagai macam penelitian ya. Ini beberapa informasi yang datang dari Mayo Clinic ya. Jikalau Anda menyangkal, Anda mencoba melindungi diri sendiri dengan menolak menerima kenyataan akan apa yang terjadi dalam diri Anda ya. Nah, denial itu bisa dua macam ya. Dalam jangka pendek ya, bedakan sebab misalnya kalau Anda misalnya terdapat benjolan ya, jadi Anda pikir wah ini kanker ini ya, tapi kita deny. Enggak mungkin saya dapat kanker. Enggak, saya tidak punya keturunan. Saya tidak, nenek moyang saya tidak ada yang kena kanker. Atau tidak ada yang nenek moyang saya pun tidak ada diabetes. Jadi dia denial dalam jangka pendek. Itu menyesuaikan diri dengan masalah yang membuat stres. Nah, ini bagus juga untuk jangka pendek, bagus sebab dia akan menolong jangan terlalu stressful dalam masa pendek. Ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kesedihan yang dialami ya, langsung dikatakan saya tidak mau bicarakan itu. Saya tidak mau. Itu dalam satu jangka pendek. Dikatakan cari tahu kapan denial itu tidak sehat dan cara melewatinya. Dan itulah satu perkara yang kita perlu penting ya. Nah, sekarang kenapa orang mengadakan denial? Tujuan melakukan denial?
nggak mau pusing dengan kesukaran hidup. Ya, jadi ada suatu tantangan, dia tidak mau pusing, jadi dia coba denial. Menghindari masalah-masalah yang terjadi. Apapun yang terjadi, itu nggak mau. Jadi tetap menyangkal fakta. Dan ingin mengurangi akibat daripada masalah tanpa mau menghadapinya. Ya. Nggak mau face it, tidak mau hadapilah problema itu. Jadi oleh karena itu denial yang kelamaan tidak sehat untuk mental kita. Sebab kenapa? Penyangkalan padahal itu masalah tetap ada. Nah, itulah sebabnya kita harus ingat. Oke. Nah, sekarang kita mau coba lihat memahami akan denial dan tujuannya. Ya. Menolak untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang salah dalam cara mengatasi konflik emosional, stres, pikiran yang menyakitkan, informasi yang mengancam, kecemasan seperti penyakit, kecanduan, gangguan makan, eating disorder seperti anoreksia, bulimia dan sebagainya, kekerasan pribadi, masalah keuangan, konflik hubungan, pokoknya sesuatu yang terjadi pada Anda atau orang lain itu tidaklah sesuatu cara yang sehat. Jadi kita harus lihat, memahami kenapa penyakit kita coba denial. Apakah itu penyakit itu jadi hilang? Enggak, tetap tidak. Kecanduan kita coba denial, apakah itu kecanduannya jadi hilang? Oh tidak, Itulah sebabnya kapan denial dapat membantu kita harus tahu, tetapi kapan kita harus memerlukan suatu pertolongan untuk mengatasinya. Terkadang denial yang singkat dapat membantu, sebagaimana tadi sudah kita katakan, karena itu memberikan Anda kesempatan untuk secara tidak sadar menyerap informasi yang mengejutkan, shocking information itu, atau yang menyedihkan, dengan tidak membuat Anda mengalami kemunduran secara psikologisnya. Misalnya saya katakan tadi mengenai benjolan di dada. Setelah beberapa lama Anda bisa adaptasi. Anda abaikan bila masih ada seminggu kemudian konsultasi. Loh, ini benjolan tetap masih ada. Nggak bisa kita deny begitu. Kita harus menghadap. Kita harus pergi cari konsultasi kepada dokter. Jadi kita memerlukan untuk mencari bantuan. Itu tidak bisa lagi denial. Kalau benjolan sedikit, mungkin ini bengkak gitu Tetapi kalau ternyata terus-terusan, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Jadi denial ini membantu untuk jangka pendek Tapi setelah Anda menyerap kemungkinan yang terjadi, maka Anda harus mengambil tindakan dengan mencari bantuan. Kalau dalam jangka panjang Anda tetap terus menghadapinya itu dengan denial, maka itu akan merusak kehidupan Anda sendiri. Nah, denial adalah cara umum untuk menghindarkan perasaan yang mengganggu. Jadi kita coba lihat beberapa contoh di sini. Menyangkal adanya masalah alkohol atau narkoba lainnya karena masih bisa kerja setiap hari. Oh, nggak apa-apa, dia mabuk suami saya, tapi dia masih bisa kerja kok. Jadi dia minum sedikit saja, tidak sampai mabuk, atau mabuk akhirnya dia akan baik juga. Dia punya pekerjaan baik kok. Terus menolak menerima kenyataan kematian tiba-tiba dari seorang yang dikasihi. Itu jadi denial juga. Denial. Jadi ini pasti akan ketemu. Saya bisa cerita tentang seorang. Ini dari Malaysia. Mungkin ada juga yang ikut dari Malaysia mengetahui tentang cerita ini. Seorang dari kota Kinabalu, seorang dokter. Dia berenang dengan anaknya, laki-laki itu. Kemudian ternyata terbawa sama arus, tiba kepada satu tempat yang kecil sekali untuk bisa berdiri. Kemudian dia katakan kepada anaknya, tunggu di sini saya cari bantuan. Dia cari bantuan, waktu kembali anaknya sudah tidak ada. Kemudian apa yang dikatakan dia coba, tetapi keluarga ini teristimewa sang ibu tidak bisa menerima bahwa anaknya itu hilang. Kemudian ada berita, anaknya itu sudah ditangkap oleh kelompok gerombolan dari Filipina Selatan, yaitu Abu Shaffat. Jadi apa yang terjadi? Minta tebusan, jadi pergi ke sana kemudian cari-cari tidak ada, tetapi diminta uang, sudah dikasih uang tertentu, tetapi ternyata tidak pernah ketemu. Dia tetap katakan bahwa dia masih hidup sampai sekarang dia tidak mau menerima kenyataan. Tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya itu sudah mati Jadi itu memberikan suatu akibat kesedihan yang
Artinya Ya, coba menutupi berlarut-larut. kesedihan tetapi tetap tidak mengobati dia. Ya. Aha. Kemudian yang ketiga kita lihat bahwa denial ini ya yang kita secara umum untuk menghindarkan perasaan yang mengganggu, ada yang mengatakan secara tidak sengaja dia menyakiti perasaan seorang. Denial, ada yang mengatakan saya tidak mau memikirkannya, atau dia menyalahkan orang lain. Saya tidak akan mengatakan itu karena jika dia tidak seperti itu, maka saya tidak akan bicarakan begini begitu. Jadi kalau gitu orang lain yang salah, bukan dia yang salah. Ya. Oke. Jadi kesalahan orang itu kesalahannya dia shift kepada orang lain. Oke, Ya. nah sekarang kita coba lihat dampak daripada denial. Ya. Ya, dalam jangka pendek dapat memberikan Anda sedikit waktu untuk tetap tenang sampai mendapat pertolongan profesional. Ya. Ya, itu kita sudah bahas. Tetapi denial bisa berbahaya jika itu berlangsung seterusnya sehingga tidak mau mendapatkan pertolongan dari profesional. Ya, Jadi- misalnya menghadapi nyeri dada, menunda bantuan. Padahal dia pikir, wah ini kok agak nyeri-nyeri. Dia nggak tahu bahwa itu sudah mulai ada penyempitan dari pembuluh darah. Tapi diberikan nggak apa-apa. Kalau Ya. berlarut, kita berdidanya itu orang itu bisa mendapat Fatal, serangan Fatal, jantung serangan ya, jantung. kemudian mati mendadak dan sebagainya. Jadi coba denial ya yang bisa berbahaya oleh saat berkelanjutan. ya, terus melewatkan rapat kerja pagi setelah minum berlebihan pada malam sebelumnya, tapi bersikeras tidak ada masalah karena pekerjaan masih bisa diselesaikan. Ini hati-hati. Ini paling sering adalah istri yang enablers, istri yang mengatakan oh nggak apa-apa dia ini ya kerjanya beres kok semua nggak apa-apa. Makin menjadi-jadi suaminya sehingga dia tidak mau mengatasi dia Akan punya masalah kecanduan terhadap tersebut. itu. Oke. Kemudian hutang kartu kredit yang besar ya. Jadi setiap ada tagihannya dia buang saja, yaitu tagihannya. Jadi pikirnya bahwa dengan dibuang itu masalahnya selesai ya. Tagihan nggak Padahal hutangnya makin lama makin banyak. Oke. Ya. Orang tua dari remaja yang kecanduan narkoba terus memberikan uang pakaian kepada anak mereka. Jadi anak itu, minta uang. Dia tahu anaknya itu narkoba, tapi dia bilang, sudahlah, ini Iya. untuk beli pakaian. Padahal itu justru deny the fact yang anaknya sudah terjerumus dalam narkoba. Dan ini sering menjadi satu permasalahan enabler. banyak kepada orang tua. Ya kadang-kadang orang tua terlalu sibuk, dia mau coba memaafkan dirinya yang sibuk dengan cara memberi Berikan uang uang kepada anaknya. Ya. Ya. Padahal uang itu digunakan untuk narkoba. Oke. Nah sekarang kita coba lihat ya mengatasi tentang denial ini bagaimana caranya ya. Ya. Tergantung pada sifat masalahnya. Bila Anda dapat menerima kenyataan, waktu dan dukungan yang diberikan dapat membantu. Kalau kita langsung kata, oh ya memang ini ada satu problem. Langsung kita admit, artinya kita mengakui, kita jangan menyangkal, maka itu dapat memberikan bantuan secepatnya dapat teratasi. Dan sering melalui terapi psikodinamik, seorang dapat mengidentifikasi denial sebagai mekanisme pertahanan, sehingga perilaku mereka sendiri dapat mereka pahami. Oh rupanya ya ada sesuatu perkara yang salah. Saya sudah menyadari bahwa ada kesalahan di dalam denial ini, oleh sebab saya coba mempunyai mekanisme pertahanan untuk bidang ini. Tetapi ini salah, kemudian dengan demikian kita mau coba mencari akan jalan keluar. Nah, biasanya dari psikiatris atau itu dia orang bisa memberikan penyuluhan bahwa katakan ini enggak benar. Nah, beberapa hal yang Anda dapat lakukan bila mana denial adalah suatu mekanisme coping mechanism. Misalnya untuk mempertahankan mekanisme pertahanan ego dan sebagainya. Kita harus pikirkan, mengapa Anda takut menghadapi masalah ini? Anak-anak nak menghadapi narkoba, kenapa? Kenapa nggak berani kita menghadapi masalah anak yang terjerumus dalam narkoba? Jadi harus lihat baik-baik, betul. Ini suatu masalah, jadi kita tidak bisa membenarkan diri ataupun membenarkan dia. Ini adalah satu masalah. Nah sekarang dia memerlukan pengobatan. Ya. Atau memerlukan perhatian kita. Sebab seorang makan obat atau konsumsi obat itu biasanya ada sesuatu yang perih dalam hatinya, sesuatu yang sakit. Apakah kurang waktu dengan orang tua, kurang kasih sayang dan sebagainya. Lebih bagus dia ambil itu narkoba yang untuk
kill the pain. Untuk menenangkan diri sendiri, mungkin Atau- juga oleh sebab dia selalu dibully oleh teman-temannya di sekolah ataupun di Macam-macam. lingkungan, macam-macam masalah. Oke. Ya, jadi kita harus hadapi masalah ini. Lalu pertimbangkan konsekuensi dari tidak menangani masalah. Jadi kalau dibiarkan begitu saja, apa yang terjadi? Jadi anak itu makin lari makin lebih. Makin memburuk ya. Ya. Ini bukan hanya soal anak-anak yang mungkin kena narkoba, tetapi juga kepada masalah di dalam rumah tangga, ataupun suami yang mabuk, ataupun juga merokok, ataupun segala macam masalah itu ya, kita harus coba pertimbangkan konsekuensinya kalau tidak ditangani masalah ini. Ya. Cobalah berbicara dengan teman dekat atau orang terkekasih yang mungkin dapat menawarkan perspektif yang jujur dan lebih objektif. Baru kalau teman dekat itu dia kan berani mau bilang, enggak, kamu ini enggak betul, kamu terlalu enabler, kamu justru bikin dia lebih dalam. Lebih buruk lagi keadaannya. Iya. Jadi harus ada suatu perubahan. Jadi itu harus dihadapi dengan terus terang. Oke. Kemudian berusaha untuk mengidentifikasi pikiran yang menyimpang yang mungkin berkontribusi kepada kecemasan Anda. Ya. Jadi penerimaan yang menyimpang, artinya pikiran yang menyimpang tadi, yang bisa katakan coba membenarkan kesalahan seseorang ataupun coba menutupi dan sebagainya. Malulah kalau orang tahu. Ya. Jadi untuk menutup malu, ya, maka Anda coba mengadakan denial tersebut. Oke. Nah, strategi yang dapat Anda lakukan bila mana dikatakan Anda dalam fase denial, misalnya pasangan menyeleweng ya. Ya, untuk suami menyeleweng atau istri menyeleweng, jujur memeriksa apa yang Anda takuti. Apa yang Anda takuti? Kalau dia menyeleweng, kenapa? Takut apa? Takut diceraikan, ya. Atau takut saya tidak bisa hidup sendiri, tidak dapat raise the family, tidak bisa membesarkan keluarga dan sebagainya. Ya. Jadi jujur, ya, apa yang harus ditahui. Kemudian pikirkan potensi konsekuensi negatif dari tidak mengambil tindakan. Jadi kalau dibiarkan saja, apa yang terjadi? Dia makin menjadi. Makin menjadi, ya. Kemudian apakah menunggu saja bahwa dia berubah, ya? Dan sering itu tidak pernah terjadi. Ya. Kemudian biarkan diri Anda mengekspresikan ketakutan dan emosi Anda, ya. Jadi kalau misalnya Anda marah, harus nyatakan, ya, saya ini marah loh, ya. Walaupun tidak dengan perlu emosi tinggi, Anda sampaikan bahwa ternyata bahwa sayang telah selingkuh misalnya dan sebagainya. Ya, jadi ingat yang apa kita katakan sebelumnya ini, bahwa komunikasi adalah yang paling penting dalam kehidupan kekeluargaan. Jadi kalau ada penyelewengan, komunikasikan dengan mengatakan saya kecewa. I statement. Saya sedih. Saya sedih. Saya kecewa. Saya merasa malu. Saya merasa terhina. Jadi I statement itu sangat penting. Jadi Anda juga ekspresikan persoalan itu sehingga suami Anda atau pasangan Anda itu dapat mengerti. Dapat menyadari bagaimana perasaan Anda tersebut. Jadi bukan ditutup-tutup ataupun akhirnya seperti tanaman benalu yang dikasih pupuk terus. Oke. Cobalah untuk mengidentifikasikan keyakinan irasional tentang situasi Anda ini. Ya, bahwa apa yang Anda lakukan dengan denial itu betul-betul adalah satu tindakan yang irrational. Irrational, ya, tidak beralasan. Kemudian jurnal tentang pengalaman Anda. Jadi tuliskan pengalaman-pengalaman ini tiap hari bagaimana. Tiap hari. Kemudian terbuka pada teman atau orang yang Anda cintai, ya, katakan dengan terus terang, ya, apa yang Anda lihat hadapi ini dan sebagainya, dan coba bagaimana bersama-sama untuk mengatasi masalah tersebut. Ya. Dan kemudian berpartisipasi dalam kelompok pendukung. Jadi supportive group, ya, sebab banyak sekali ada grup yang juga merasa pedihnya mendapat pasangan yang menyeleweng. Nah, dengan itu kita support group bagaimana sehingga bisa saling menguatkan satu sama lain. Jadi ada kelompok-kelompok, kebetulan di Amerika ini ada banyak sekali counseling centers, ya, dan juga memperkenalkan pengalaman-pengalaman mereka yang misalnya mau bercerai ataupun dan sebagainya, ataupun mereka yang sudah bercerai, ya. Jadi bagaimana untuk dapatkan pendukung, ya, support, ya. Dalam hal ini anggota gereja peranannya sangat penting, tetapi yang betul-betul dapat dipercaya. Oke. Nah, kapan pertolongan profesional itu diperlukan? Jika Anda tidak mendapat kemajuan dalam menghadapi situasi stres sendiri, pergi
adakan konsultasi dengan profesional kesehatan mental, ya, sehingga Anda dapat menemukan cara yang sehat untuk mengatasi situasi daripada coba berpura-pura persoalan itu tidak ada sama sekali. Jangan deny kalau Anda sama sekali tidak bisa mengatasi persoalan ini. Ask for help. Mintalah pertolongan. Counseling itu sangat penting sekali, ya. Kemudian kita coba, ya. Denial adalah cara umum bagi orang menghadapi situasi yang penuh kecemasan. Hasil, pertimbangkanlah untuk atau bergabung dengan kelompok atau support group. Ya, nah salah satu contoh kepada mereka yang masalah dengan minum-minum, ya ada apa yang disebut alkohol. Ya, jadi ada 12 tahap dan salah satu tahap yang ketiga itu adalah saya tidak bisa mengatasi saya ini. tidak mengatasi kepada Tuhan, ya. Kemudian dukungan teman-teman yang punya problema yang sama itu punya kekuatan untuk mengatasinya. Jadi dan kelompok pendukung. Ya. Support group. Jika seorang yang Anda cintai memperlihatkan, fokuslah untuk mendukung daripada mencoba memaksanya untuk mendapatkan perawatan. Bersedia untuk mendengarkan atau pergi bersama untuk berbicara dengan seorang profesional untuk mendapat bantuan. Kenapa? Kenapa anak kita terlibat dalam narkoba? Kita berdialog, bersedia untuk menolong dia. Nah, mama, papa terlalu sibuk, hanya kasih sama saya. Perhatian, kenapa mama, papa begitu sibuk? Jadi kita bisa mengerti duduk persoalan itu. Nah, jadi fokus untuk mendukung orang yang mendapat persoalan itu. Jadi jangan hanya langsung menyalahkan saja, ya, mengadakan penghukuman dan sebagainya, tetapi coba dengan kasih sayang untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Kalau nggak bisa, baru kita minta profesional. Oke, sikap Anda kepada pasangan yang menunjukkan denial, ya. Meskipun Anda frustasi, namun sebelum menuntut ya, agar ia menghadapi kenyataan, kita mundur, one step backward, ya. Cobalah untuk menentukan apakah dia hanya perlu sedikit waktu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi mungkin saja dia bisa. Ya, jadi jangan langsung terlalu cepat. Ya, itu justru terlalu. Oke, jadi kita mundur selangkah. Kemudian pada saat yang sama, dia tahu orang tersebut bahwa Anda terbuka untuk membicarakan topik tersebut, meskipun itu membuat Anda berdua tidak nyaman. Jadi akhirnya mungkin kita akan merasa lega ketika Anda membicarakan masalah. Jadi ada dialog, kan, bisa mengekspresi. Nah, jika orang yang Anda cintai sedang menyangkal masalah kesehatan yang serius seperti depresi, mendapat penderitaan penyakit kanker, atau kecanduan dalam merokok, atau juga kecanduan dalam minum keras, bicarakan masalah itu mungkin sangat sulit. Dengarkan dan tawarkan dukungan itu. Jangan coba memaksa seorang untuk mencari dukungan yang dapat menyebabkan konfrontasi marah. Jadi tawarkanlah untuk bertemu dengan psikolog, ya. Jadi kita akan bersama-sama kemudian melihat coba mana jalan yang terbaik, ya, mengenai masalah ini, kemudian pikirkan jalan keluar, ya, dan sebagainya. Baik, itu adalah merupakan satu perkara yang sangat penting sekali untuk kita selalu ingat, ya, supaya kalau sampai terjadi denial, ya, itu hanya dalam waktu yang singkat saja. Jangan sampai tiba kepada tahap yang sangat membahayakan. Ya, jangka panjang susah, kita harus mendapat pertolongan dari luar. Baik, terima kasih kepada Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk pembahasan yang sangat luar biasa malam ini mengenai denial, ya. Ya, betul. Dan sudah juga dikasih tips-tipsnya, ya. Dan memang kalau dilihat denial dalam keluarga ini memang sering terjadi sebetulnya, ya. Mau tidak mau memang sering kita hadapi. Betul. Tapi sudah diajarkan kepada kita bagaimana untuk mengatasinya, apakah itu baik, apa tidak, jangka pendek, jangka panjang tadi, ya. Luar biasa pembahasannya. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Baik, kepada para pemirsa Hope Channel yang ada di rumah, kembali diingatkan jika saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia. Nomornya ada di layar kaca Anda.
atau saudara bisa kirimkan melalui chat ke akun media sosial daripada Hope Channel, yaitu melalui Facebook ataupun juga YouTube. Saudara boleh cantumkan lokasi di mana saudara berada, tapi tidak usah dicantumkan nama saudara. Dan sebelum kita masuk ke sesi kedua ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Besar kasih-Mu ya Allah, sandaran penat jiwaku. Ku beri hidupku padamu, agar mengalir kasih-Mu penuhi hatiku. Engkau Allah terang hidupku, ku serahkan seluruh jiwaku. Yang hampir padam dan kelam, agar sinarku benderang di tengah gelap malam. Engkaulah sukacitaku di tengah kepedihanku. Bila ku lihat langit, Tuhan, ku ingat janji-Mu yang hiburkan hati. Karena salib-Mu ya Allah, ku takkan meninggalkan-Mu. Sampai maut menjemputku, ku kan terima hidup kekal di dunia yang baru. Besar kasih-Mu. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Saat ini kita masuk ke dalam sesi kedua ruang tanya jawab, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang akan kami bacakan dan akan dijawab oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Pertanyaan yang pertama, ada seorang teman di mana untuk menutupi masalahnya, dia menghindari atau tidak suka bertemu dengan orang lain karena takut ditanya-tanya. Apa nasihat saya untuk teman saya ini, Pendeta? Silakan, Pendeta dan Ibu. Seperti sudah kita bahas tadi ya, bahwa kalau umpamanya ditutup-tutupi masalahnya untuk menghindari, apa ini masalahnya masalah yang cukup serius? Kalau masalahnya cukup serius dan tidak bisa ditangani, dia harus meminta professional help, ya. Hanya permasalahannya ini orang dia yang ada masalah, jadi jadi dia tetap menghindarkan, Dia tutup menutupi. Ya. Jadi kadang-kadang sikap yang demikian kita memerlukan akan doa dan tetap memberikan perhatian kepadanya, ya, di dalam suatu batas yang tidak akan membuat dia marah, ya. Jadi pertama doakan, kemudian tetap memberikan perhatian. Misalnya Anda harus dekat dengan dia
Misalnya saya tidak tahu apakah dia suka main badminton, saudara Leo, ya. Jadi kalau misalnya suka main badminton, berolahraga bersama-sama dan sebagainya, kadang-kadang itu akhirnya tercetus ya sesuatu dalam dirinya, atau ayo undang makan bersama-sama. Jadi Anda yang mempunyai suatu inisiatif untuk memberikan perhatian, ya, dan melalui kegiatan bersama dan sebagainya. Dan sering bisa terjadi, artinya kalau dia percaya kepada Anda, ya, Dia akan mau kasih tahu. ya, kenapa dia tidak mau membicarakannya atau takut ditanya dan sebagainya, sebab dia merasa tidak percaya kepada orang lain. Ya. Jadi kalau ada saja orang yang dekat yang bisa Menolong dia. dia, mempercayainya, sehingga dia dengan senang hati, ya, akan menyampaikannya, ya. Atau kadang-kadang menggunakan kata-kata pancingan, ya. Misalnya Anda kira-kira tahu apa masalahnya, apakah itu masalah rokok lah atau masalah minum lah dan sebagainya. Kemudian dengan menceritakan dengan pengalaman bagaimana orang bisa berhasil di dalam mengatasi akan hal tersebut, ya. Jadi kembali, pelihara akan persahabatan dengan tidak condemn, ya. Tidak menuduh Menghukum. atau menghukumkan, Menghakimkan. ya, menghakimkan, namun sebagai seorang sahabat. Oke. Tapi mudah-mudahan sebagai seorang sahabat Anda juga mengetahui batas-batas di mana Anda bisa menolong dia. Kalau Anda lihat bahwa ini sudah nggak bisa ditolong, maka Anda anjurkan professional help, pertolongan secara profesional. Apakah kepada psikolog untuk memberikan kepada dia arahan supaya persoalannya itu bisa diatasi. Iya, hanya permasalahannya ya adalah bahwa ini adalah teman. Jadi Teman. yang kan aneh kalau misalnya saya sebagai teman akan mengundang seorang psikolog untuk dia. Harus dia Iyalah, sendiri yang menyadari. yang menyadari akan kesalahannya, ya. Jadi dengan pertemanan yang baik sampai dia mendapatkan seorang yang percaya untuk menyampaikan dia punya permasalahan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya dan nasihatnya. Baik sekali ya. Baik, pertanyaan berikut. Setelah saya mendengar penjelasan Pendeta dan Ibu, saya merasa bagian dari orang yang denial. Wow. Satu sisi saya ingin menghindari diri dari stres. Pertanyaannya, apakah denial dan masa bodoh itu sama? Dan apakah itu bermasalah? Karena kalau dipikirkan justru buat saya pusing. Oke, silakan Pendeta. Kita bicarakan ya. Ya, jawabannya adalah masa bodoh adalah salah satu contoh daripada denial. Oke. Tidak peduli. Jadi tidak peduli, ya masa bodoh aja lah. Ya, itu adalah salah satu contoh daripada denial. Oke. Jadi, nah sekarang untuk kembali, masa bodoh dalam jangka yang pendek itu adalah satu perkara yang oke. Tetapi kalau misalnya tiba kepada jangka panjang, kalau misalnya suami misalnya selingkuh, Anda bilang masa bodoh lah. Ya. Berkelanjutan nanti. Itu berkelanjutan. Tetapi kalau misalnya itu baru tahap pertama saja, Anda baru mulai surat-suratan, ya, baru surat-suratan Anda sudah lihat, Anda tidak bisa katakan masa bodoh saja. Sebab kenapa? Itu bisa menghasilkan sesuatu perkara yang lebih buruk keadaannya. Ya. Jadi untuk menghindarkan sampai hal itu menghasilkan akibat atau dampak yang sangat buruk, maka masa bodoh itu harus diatasi. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya ya, Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau masuk counseling? Nanti bisa jadi bahan khotbah lagi, walau nama yang bersangkutan tidak diberitahukan. Kadang-kadang ada orang tidak mau curhat ke pendeta atau kepada pemuka-pemuka agama gitu ya, karena jadi bahan khotbah katanya. Bagaimana ini, Pendeta dan Ibu, silakan. Oh iya, ya. Kalau Anda akan curhat, ya, maka haruslah curhat kepada orang yang dapat dipercaya. Ya.
namun kalau misalnya menjadi suatu bahan khotbah, ya, itu dengan tujuan untuk menolong Orang lain. ya, dan menolong orang lain, asal jangan menyebutkan Kan nama Anda, ya, ya. Jadi kalau bukan untuk mempermalukan, saya ingin katakan ada seorang penulis tentang buku khotbah yang namanya Blackwood, ya. Kapankah khotbah itu dilahirkan? Ya, kapankah khotbah itu dilahirkan? Ya, jadi Blackwood, ya, saya ingat baca bukunya 50 tahun yang lalu. Ya, dia katakan begini, khotbah itu dilahirkan di rumah anggota. Ya, jadi pada saat Anda melawat, artinya pendeta, kalau Anda seorang pendeta melawat, kemudian anggota itu curhat, yang menyampaikan masalah tantangan yang dihadapi, maka itu jadi satu bahan khotbah untuk pendeta untuk dapat menolong, tetapi tidak perlu menyebutkan nama anggota, ya, sebab masalah itu bisa menolong Anda dan juga menolong orang lain. Jadi bahan khotbah adalah selama tidak menyebutkan nama itu tidak jadi masalah. Namun kalau Anda tidak mau itu, ya, counseling ya kepada yang dapat dipercaya itu adalah baik, tetapi Anda harus mencari, ya, Christian counselor, ya, orang, ya, yang berdasarkan adanya counseling yang berdasarkan mengajarkan Anda secara kekristenan, ya, dengan prinsip Alkitab ataupun roh nubuat. Kenapa? Oleh sebab banyak psikologis, ya, yang justru mengajar, memang Anda tidak cocok dengan dia, sesuai dengan temperamen, sesuai dengan pembawa dan sebagainya, maka lebih bagus Anda cerai saja. Ya. Jadi, padahal perceraian itu bukanlah sesuatu solusi untuk suatu masalah. Ya. Jadi, Anda harus berhati-hati di dalam menghubungi akan counselor. Oke, haruslah counselor yang akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan dan mengambil suatu keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi yang alkitabiah, ya. Ya. Kalau hanya saya merasa ini caranya untuk menyelesaikan persoalan, itu tidak biblical, ya. Tidak ada support dan sering sekali subjektif. Karena subjektif itu sering sekali membawa justru persoalan yang lebih berat. Oke, baik. Terima kasih pendeta dan pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan yang berikut. Sahabat saya ditinggal mati oleh suaminya, tetapi sampai saat ini dia tidak bisa menerima keadaan tersebut. Mohon bantuannya pendeta dan ibu. Thanks. Silakan pendeta dan ibu. Jadi oleh sebab Anda sahabatnya, ya, maka Anda harus menjadi sahabat yang baik, ya. Jadi dia memerlukan teman, ya, memerlukan akan hiburan. Ajarlah dia untuk sama-sama belajar Alkitab, kemudian bersama-samalah berdoa, ya. Ayo shopping sama-sama, ya, dan sebagainya. Kemudian dengan kedekatan hubungan itu, ya, maka Anda juga bisa memberikan suatu harapan kepada dia. Maksudnya harapan kata, ya, support, ya, sebagai support. berikan dukungan kepadanya, berikan dukungan bahwa, ya, yang telah mendahului kita itu adalah umum bahwa kita semua akan mati. Ya, ya. Alkitab katakan, ya, ada baik untuk pergi ke tempat duka. Kenapa? Sebab itu menolong kita kemana kita akan pergi. Jadi semua kita kan akan mati. Ya. Jadi kita harus menerima, ya, kenyataan bahwa seorang itu tidak ada yang kekal, bisa hidup ya, selama-lamanya. Tidak ada orang yang bisa hidup untuk selama-lamanya. Ya. Kesedihan, kalau katakan sedih, ya, bagaimana kami tidak sedih? Anak umur 33 tahun, laki-laki satu-satunya meninggal. Ya. Tapi kami harus terima kenyataan bahwa hidup itu, ya, adalah pemberian Tuhan. Adalah pemberian Tuhan. Ya. Jadi kita berapa saja Tuhan berikan, ya, 33 tahun kita bersyukur, ya, Tuhan memberikan 33 tahun, ya, dan ada yang Tuhan berikan 60 tahun, 70 tahun, ya. Jadi kita harus menerima bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan, dan kita harus menerima kapan saja Tuhan memanggil, ya, kekasih kita, ya. Jadi dengan kedekatan, ya,
Tapi kembali kepada ini, dia memerlukan waktu, ya, memerlukan waktu, namun ya Kalau berkepanjangan Iya. membahayakan. Artinya dia hidup dalam satu dunia yang tidak real. tidak ada realitas, ya. Jadi itu berbahaya dan itu bisa mengganggu kan kejiwaannya, ya. Untuk sementara memang Jadilah teman yang baik. ya, jadi teman yang baik, Support kepada dia. mendukung akan dia. Ya. Baik, tapi memang ya terima kasih nih jawaban dan juga kesaksian dari pendeta dan ibu ya. Itu memang satu jawaban yang tepat. Tapi memang kalau kita ditinggal mati oleh kekasih kita yang tiba-tiba itu memang ya agak masih sukar sulit ya. Baik oleh kecelakaan, oleh penyakit. Memang penerimaannya itu memang agak sukar sulit. Lama ya. Tapi terima kasih pendeta ibu pendeta sudah berikan kesaksian pribadi langsung ya. Bagaimana mengatasi itu ya, itu lebih klop kalau saya bilang ya, memberikan kesaksian itu untuk menjawab pertanyaan ini sih. Baik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya menderita penyakit yang cukup berat, kanker. Masalah yang saya hadapi adalah saya tidak suka teman-teman yang berkunjung atau melihat ataupun menelpon saya selalu bertanya mengenai penyakit saya itu. Kenapa bisa kena kanker? Sudah stadium berapa? Dan sebagainya. Hal ini sangat mengganggu saya karena teman-teman bukannya menguatkan saya, tapi membuat saya lebih sedih. Apakah sikap saya ini salah, pendeta dan ibu dokter? Mohon nasihatnya untuk saya. Terima kasih. Silakan pendeta dan ibu. Ya, ini memang sangat menyedihkan. Sudah sakit, ditanya-tanyain lagi, dan semua memang betul-betul menyakitkan lah ya, menyakitkan ini. Bukan menolong, tapi seperti menjebakkan orang ini ya. Cuma pertanyaan saya, apakah Anda sudah mendapat professional help? Apakah Anda sudah pergi ke dokter? Kalau Anda sudah pergi ke dokter dan sudah berobat dan sudah ini, Anda bisa menyatakan kepada teman Anda, terus terang bahwa memang saya mendapat kanker. Sekarang sudah stadium begini. Jangan ditutupi, kasih tahu. Saya perlu didoakan. Jadi minta supaya teman-teman itu justru mendoakan dia. Jadi supaya tapi jangan deny. Kalau kita deny, menyangkal bahwa saya ada menderita penyakit ini, justru akan lebih gawat. Cari professional help. Dan mudah-mudahan dengan professional help dan supportive group. Jadi kelompok-kelompok yang mendukung justru akan menolong. Sebab banyak sekali penderita kanker yang menyatakan bahwa kalau tidak kena ada support group, saya tidak bisa hidup. Dengan support group ini mereka mencurahkan, apalagi kalau kanker payudara, dia katakan, aduh, saya betapa malunya, suami saya melihat saya punya badan sudah begini apa. Tapi ada teman-teman yang lain juga yang mendapat penyakit yang sama, dan mereka sama-sama menangis, sama-sama berdoa, sama-sama curhat dengan pertolongan daripada seorang counselor, maka mereka semua thrive, semua bisa hidup ya. Jadi perlu sekali mempunyai counseling. Saya tidak tahu apakah di Indonesia ada support group yang Pasti ada. Ya, pasti ada itu. Tapi di sini banyak sekali itu support group, dan itu yang banyak menolong. Sebab dokter hanya bisa potong, hindarkan itu. Tapi after that apa? Ya, counseling group itu yang sangat menolong untuk orang itu bisa hidup dan bisa tidak deny terhadap keadaannya yang sudah sakit. Oke, nah sekarang saya coba lihat dari segi saya ya, itu dari segi Kathleen. Ya. Ya. Kemudian dari segi saya, Anda harus melihat bahwa setiap keadaan kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Ya. Jadi kalau orang bertanya kenapa dan sebagainya, itu adalah satu kesempatan untuk Anda juga untuk menyampaikan. Ya, misalnya saya ambil contoh, saya tidak tahu kanker mengenai masalah apa. Misalnya kanker payudara, umumnya para perawat yang bekerja di malam hari, ya, jadi kurang istirahat dan sebagainya, mempunyai kecenderungan untuk dapatkan kanker payudara 4 kali lipat lebih banyak daripada orang-orang yang biasa.
Jadi kalau kebetulan Anda suka kerja malam, kurang tidur dan sebagainya, Anda bisa sampaikan ini kepada orang lain, ya, teman-teman Anda, supaya jangan teman Anda itu Dapat sakit. mendapatkan sakit yang sama, ya. Jadi kita harus mengerti akan tujuan daripada hidup, ya. Hidup adalah untuk menjadi berkat, ya. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, ya, itu berarti Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Ya, coba bisa bayangkan sampai di kayu palang Yesus dalam keadaan menderita, sakit tangan kaki apa semuanya, dia masih menyelamatkan orang lain yang di sampingnya, dan dikatakan Pencuri. dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu pada hari ini, engkau akan bersama aku dalam kerajaan surga. Ya, masih memberikan pengampunan kepada orang lain. Jadi sampai detik-detik terakhir Yesus masih menjadi berkat. Nah, kesempatan menolong orang lain menolong Anda sendiri, ya. Jadi kalau Anda bisa menolong orang lain, ya, itu memberikan daya tahan tubuh yang Lebih kuat. baik. Jadi jangan terlalu takut tentang keadaan, ya, orang-orang bertanya, ya, ya sakit dan sebagainya, ya, Anda tidak suka, tetapi itu adalah kesempatan untuk bersaksi. Jadi Anda bisa katakan terima kasih, ya, sudah memberikan perhatian, ya. Jadi rubah Anda punya paradigma, oke, untuk menunjukkan sesuatu perkara yang lebih positif. Kalau orang sampai bertanya, itu berarti ia menaruh perhatian kepada Anda. Jadi Anda katakan, tolong doakan saya, ya. Saya sudah stadium 4 misalnya, ya. Dokter katakan mungkin tidak bertahan lama, tetapi ya mujizat bisa terjadi. Oleh sebab, ya, kita tahu orang yang sudah banyak mujizat, orang yang sudah stadium 4 bisa sudah sembuh, ya. Bisa hidup. Saya punya murid itu, ya, Piglin, artinya saya punya murid, dia sudah stadium 4, ya. Dia bersaksi kemana-mana, berubah pola hidup, ya, kegiatan gerak badan, kemudian berubah hidup dan sebagainya, sampai kembali sembuh, ya, dan menjadi saksi yang kuat sekarang, ya, dan kegiatannya sekarang ini. Jadi, ya, kita perlu merubah, ya, Cara berpikir kita. Ya. Orang bertanya, artinya menaruh perhatian, ya, dan jangan merasa susah. Itulah kesempatan Anda untuk menolong orang tersebut. Jadi kalau kita menggunakan kesempatan untuk menolong orang lain, ya, maka itu juga memperkuat kita punya daya tahan kita sendiri. Jadi bisa bersaksi, ya. Ya. Jadi, Tapi jangan lupa dapat go and help from medical point. Iya. Jadi harus mendapat pengobatan. Harus jadi pengobatan penting sekali, Tapi ya. jangan deny, jangan nyangkal. Tidak bisa menyangkal bahwa memang sudah kedapatan kanker, kita harus akui, ya. Kenapa itu mungkin juga bukan kesalahan Anda, ya, mungkin juga sebab udara yang Anda hirup atau ada sebagainya, sebab terlalu banyak itu sebab daripada kanker, ya. Namun kenyataan sudah kena kanker, bagaimana caranya supaya dapat lebih baik, lebih sembuh, dan juga menolong orang lain, itu ada, dan juga perlu menolong satu sama lain yang Catherine sebutkan tentang biarlah sahabat-sahabat itu bisa ikut mendoakan, dan pertemanan itu adalah untuk menguatkan satu sama lain, ya. Jadi jangan berpikir negatif tentang soal kritik dan sebagainya, tetapi ambillah satu hal yang positif, ya. Ya. Jadi ada sebutan yang katakan bila mana Anda diberikan lemon, ya, maka Anda bisa merubah itu jadi lemonade, jadi bisa minuman yang enak, ya, bisa. Jadi biarlah dalam segala perkara yang jelek bisa dibikin jadi positif. Mudah-mudahan setelah mendapat penyembuhan atau pengobatan daripada medis, Anda bisa dipakai Tuhan untuk menjadi seorang saksi yang baik. Amin. Luar biasa nasihatnya. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Ya, dan kita jadi teringat ada juga seorang masih keluarga, ya, sebenarnya, ya, yang mengalami sakit ini, tapi dia banyak sekali menguatkan orang lain. Nah, ini persis seperti yang dikatakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Jadi kesaksian, jadi kesaksian hidup. Dia bersaksi, dia kasih tahu dia minum apa sampai dia survive sekarang. Itu memang luar biasa sekali. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikut, dan pertanyaan berikut ini dari pemirsa agak panjang, Pendeta dan Ibu Pendeta. Saya coba baca, tapi karena
tulisannya mungkin penuh dengan emosi kali ya. Jadi tidak tertata. Ini saya akan coba menatanya. Mudah-mudahan tidak salah ya. Yang kepada yang bertanya saya minta maaf kalau ini tidak tepat penataan yang saya lakukan. Ini pertanyaannya pendeta dan pendeta. Saya selama PPKM tidak bisa berkomunikasi dengan suami saya. Selama ini sepertinya seorang istri. Istri tinggal sama mertua di Bogor. Tapi karena vaksin, dia tuh ada di Jakarta, tidak di Bogor. Saya tidak bisa langsung balik ke Bogor di Jakarta, padahal saya sudah minta jemput suami. Nah, dia sudah minta jemput suaminya. Suaminya tuh punya kendaraan bermotor, mobil. Tapi dia tidak bisa balik ke rumah mertuanya karena suaminya tidak jemput-jemput. Pendeta dan pendeta. Nah, yang anehnya suaminya marah karena merasa dia nggak mau balik ke rumah mertua. Lalu memblokir semua SMS, Messenger, WhatsApp, dan dia blokir semua. Nah, apakah pantas seorang suami membiarkan istrinya dengan sikap begitu? Dan dia, saya anggap sudah memutuskan hubungan dan tanggung jawab sebagai suami, dan sudah tidak mau memperdulikan istri. Apa yang sebaiknya saya lakukan dalam keadaan ini? Nah, istri ini rencananya setelah vaksin kedua, dia akan balik ke rumah mertuanya. Nah, dia mohon saran dari pendeta dan ibu. Ya, saran yang baik untuk permasalahan ini, saya baiknya bersikap seperti bagaimana? Harus marah karena sakit hati, merasa tidak diperdulikan, atau harus terima dicaci maki oleh suaminya karena, nah ini ada satu keterangan, suaminya ini seorang pelayan Tuhan di organisasi pendeta dan pendeta. Jadi dia sedikit curhat, istri ini sudah berkali-kali, apakah pantas dia seorang pelayan Tuhan memamerkan kebaikan dia dalam pelayanan, namun di dalam rumah tangga itu berbeda sekali. Di situ tulisnya sangar miris. Saya nggak ngerti apa sangar miris maksudnya. Ya, sangar itu kalau Betawi itu galak ya. Jadi di rumah dengan istrinya itu galak, tapi kalau dalam pelayanan dia baik sekali. Berbeda sekali itu maksudnya. Nah, ini silakan pendeta dan ibu pendeta mudah-mudahan menangkap kesimpulan yang saya berikan. Silakan. Sedih ya, mendengarnya ini sedih sekali. Ini nampaknya seperti dia betul-betul rasa disingkirkan ya. Iya. Sangat. Sepertinya masalahnya sepele kalau saya lihat ya. Tapi nggak tahu kalau ada di balik masalah yang lebih besar ya. Ada mungkin ada masalah yang lain. Ya. Kalau saya lihat dari kasus ini bukan mengenai masalah antarjemput ya. Tetapi mungkin ada masalah yang lain yang kita harus lihat akarnya. Ya. Jadi dari sini, jadi suami tinggal sama mertua gitu ya. Sepertinya mereka tinggal sama mertua. Mereka pas keluarga itu tinggal sama mertua sepertinya. Orang tua dari suami. Kemudian dia Pergi ke Bogor. Bukan, dia di Bogor atau di Jakarta? Mertuanya di Bogor. Dia kayaknya lagi di Jakarta. Mertua yang di Bogor, suaminya ada di Bogor, dia ada di Jakarta. Iya, sepertinya karena keperluan vaksin sepertinya. Untuk vaksinasi, oke. Ya, kalau melihat kepada keadaan yang demikian, ya. Mungkin ada kasus yang lain yang tidak kita ketahui, ya. Jadi lebih baik dalam keadaan yang seperti ini, ya, tetap banyak berdoa dan tetap sabar, ya, sampai vaksin yang kedua selesai, ya. Kemudian kalau seandainya dia tidak dijemput, ya, istri datang kembali. Apakah mungkin dia berangkat ke Jakarta itu tanpa izin suami? Mungkin saja, ya. Jadi akarnya itu sampai dia marah itu apa, ya. Mungkin juga tanpa izin suami dia pergi ke Jakarta, jadi sekarang untuk kembali ke artinya untuk dijemput suami tidak mau. Oke. Jadi memang seharusnya, ya, kalau misalnya akan vaksinasi, ya, bagus kalau sama-sama, ya, sama-sama. Tetapi mungkin juga saya tidak tahu kasusnya, mungkin juga suami harus jaga anak dan sebagainya, ya. Tetapi ya tetap doakan dan tetap
coba komunikasi, apakah bisa telepon, untuk sampaikan, dengan tidak perlu harus marah-marah, sayang, kok marah-marah sama saya, apakah ada sesuatu yang saya buat yang tidak berkenan, jadi tunjukkan akan suatu komunikasi dengan baik, dengan cara komunikasi yang baik, kemudian kalau misalnya tetap tidak dijemput, memang sesuai rencana dengan sesudah vaksinasi kedua, berangkat saja pulang kembali, sebab Anda adalah istrinya, jadi dengan demikian kemudian coba berundingkan bersama-sama. Jadi saya tidak bisa katakan apakah patut pantas, memang suatu tindakan yang seperti ini biasanya tidak disebut pantas, itu tidak pantas, namun kita tidak tahu akan kasus ini, mungkin ini hanya salah satu cetusan saja daripada masalah yang lain, jadi tetap doakan dan tetap Anda tunjukkan kasih sayang, walaupun tidak artinya tidak perlu harus marah-marah, tetapi nyatakan tetap dan kasih sayang sampai sang suami akan merindukan istri yang mengasihinya. Tapi memang menyedihkan juga kalau lihat bahwa dia baik untuk pelayanan, sedangkan di dalam rumah tangga sanggar miris katanya. Wah, itu gawat. Sebab Tuhan katakan, bila mana kamu mencintai aku, kamu akan mencintai orang lain, regardless background apa, sebab semua orang itu sama nilainya di hadapan Tuhan, apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah dia hitam atau putih atau kuning atau apa, semua sama. Jadi untuk melayani dengan baik kepada orang lain, tapi istri itu tidak dilayani, itu suatu perkara yang sangat menyedihkan. Berarti dia tidak mengasihi Tuhan, sebab Tuhan menciptakan istrinya juga, jadi kalau tidak menyayangi istri yang diciptakan Tuhan, berarti tidak menyayangi Tuhan, itu berdosa kepada Tuhan juga. Jadi kembali dengan sininya adalah tidak pantas kita sebutkan, tetapi sekarang coba cari jalan keluarnya, seperti apa yang dikatakan tadi, rencana untuk kembali ke rumah sesudah vaksinasi kedua adalah satu hal yang baik, jadi itu saja. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Kiranya yang bertanya ini tertolong ya. Amin. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya tertarik dengan pembahasan tentang denial. Saya tahu hal yang salah yang telah dibuat suami saya, yaitu ketagihan dengan video pornografi dan sering chattingan dengan wanita tunasusila. Saya bingung harus buat apa. Saya hanya bisa berdoa. Mohon penjelasan apa yang harus saya buat. Silakan pendeta dan ibu. Ini juga kasihan juga ya. Iya. Kasihan. Jadi kembali berdoa itu adalah satu hal yang sudah sangat benar, bagus, sudah baik. Kemudian Anda ajak untuk berdialog, untuk dia juga berdoa bersama-sama. Jadi jangan hanya berdoa sendiri, tetapi berdoa juga bersama-sama dengan dia. Jadi katakan kepada sang suami, artinya berdialog, saya sangat sedih sekali loh, sangat kecewa, ini pornografi itu adalah merupakan satu kecanduan, gate, gerbang kepada ketidaksetiaan dalam rumah tangga. Jadi kalau seorang sudah mulai dengan video, kemudian mulai dengan chatting, akhirnya hanya tinggal tunggu kesempatan saja, untuk mengadakan suatu hubungan yang tidak tepat. Jadi itulah sebabnya bicarakan dengan terus terang. Jadi tidak boleh hanya didiamkan saja itu. Katakan dengan terus terang, sama-sama berdoa untuk dapat mengatasi akan hal tersebut. Jadi bahkan salah satu poin yang kalau dia tidak bisa mengalahkan, dia coba lihatnya dia pakai apa, pakai komputer atau pakai iPhone atau pakai iPad dan sebagainya, kemudian katakan ayolah
untuk sekarang ini kita coba puasa iPhone. Ya. Puasa ini ya. Jadi tidak perlu menggunakan ini ya. Atau ada kode-kode yang bisa dibuat ya untuk tidak jadi tertutup untuk membuka situs yang tidak baik dan sebagainya ya. Jadi bicarakan dengan terus terang, bersama-sama mendoakan dan minta kuasa Tuhan supaya ini kebiasaan dapat dikalahkan ya. Dan jangan biarkan begitu saja ya. Jangan denial kalau soal begini ya. Tetapi harus betul-betul dibicarakan dan didoakan dan ambil tekad bersama-sama. Kemudian mungkin sang suami itu kurang kerjaan, iya. Ya, jadi sampai mau nonton yang gituan, ya. Padahal yang pornografi ya gitu-gitu aja, ya. Ya. Nah sekarang, ya, ayolah kita berkebun, sayang, ayo, ya. Saya juga sudah berkebun kangkung di sini. Sudah berapa kali panen? Oh, iya. Jadi kita berkebun aja ya. Jadi waktu kita dipakai suatu perkara yang produktif ya. Jangan ya gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Atau saya tidak tahu kalau dalam masa sekarang bisa olahraga atau tidak ya, paling sedikit ayolah kita lari sama-sama ya. Mari kita atau jalan pagi sama-sama ya. Jadi nggak ada waktu untuk yang begitu-begitu, sebab apa? Terlalu sibuk. Oke. Jadi waktu digunakan untuk hal yang positif. Oke. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Saya akan baca pertanyaan yang berikut. Orang tua saya bercerai dan hal ini sangat mengganggu kami sebagai anak. Banyak orang yang memandang sebelah mata kepada kami karena perceraian ini. Saya juga sulit fokus untuk melakukan pekerjaan karena sangat terpukul atas kejadian ini. Jadi untuk membuat saya bisa tetap bekerja, saya suka menghindari pertanyaan-pertanyaan orang atas persoalan orang tua saya dan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pelajaran malam ini mengatakan denial tidak baik dalam kehidupan. Tetapi itu yang bisa saya lakukan untuk bergerak maju. Apa yang harus saya lakukan? Mohon nasihatnya Pendeta dan Ibu, terima kasih. Saya baca satu pertanyaan yang mirip Pendeta dan Ibu. Cuman ini usianya lebih di bawah. Kalau yang tadi kan sudah dewasa, ini masih remaja. Apa solusi bagi anak di usia berkisar 6-15 tahun yang mengalami broken home? Anak usia segitu adalah generasi yang krusial dalam pembentukan mental serta karakter. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta untuk menjawabnya. Ya, kalau untuk yang kedua, artinya justru orang tua itu harus mendapatkan counseling atau bimbingan. Ya, ya, juga kepada dalam usia berapa saja orang itu bercerai, ya, menyakitkan itu menyakitkan dan harus perlu bimbingan bahwa itu bukanlah satu tindakan yang tepat. Mengapa? Sebab yang bercerai bukan mengatasi masalah, tetapi menimbulkan lebih masalah banyak yang baru. Kami kami kenal banyak orang yang orang tuanya bercerai sampai anaknya itu keleleran, tidak tahu menghadapi tantangan dalam kehidupan, ya. Bahkan juga nanti kalau misalnya sudah dewasa, kemudian orang-orang pun takut untuk mendekati dia oleh sebab dipikirnya ya orang tua sudah pernah bercerai, jadi nanti juga dia akan bercerai juga, ya. Segala macam masalah yang terjadi. Jadi hal-hal ini harus diingatkan kepada orang tua, ya. Kalau bisa orang tua bisa rujuk kembali walaupun sudah cerai, ya. Bukan berarti walaupun sudah bercerai bukan berarti tidak bisa kembali lagi, ya. Tetapi bisa rujuk kembali dengan mengingat kepada anak-anak, ya. Apa yang menyebabkan perceraian? Ya, kalau ketidaksetiaan, apakah tidak bisa saling memaafkan? Ya, dan sebagainya. Jadi itulah untuk masalah faktor perceraian orang sendiri. tua. Tetapi sekarang tentang denial, tidak mau membuat malu, tetapi tidak mau orang untuk bertanya. Ya, itu adalah salah satu tahap daripada denial. Oke. Nah sekarang
ya, saya bertanya kepada saudara yang bertanya ini, ya, kalau misalnya tidak membicarakan, tidak mau ketemu ataupun tidak mau menanggapi pertanyaan orang dan sebagainya, apakah itu berarti bahwa orang tua itu tidak lagi bercerai? Ya, orang tua kan sudah bercerai, Tetap bercerai. Ya, tetap bercerai. Kalau Anda punya peranan sangat penting sebetulnya untuk kalau boleh mereka bisa bergabung kembali, ya, itu peranan Anda. Tetapi kalau seandainya, ya, itu tidak berhasil, bukan berarti bahwa mereka itu tidak bercerai, ya. Walaupun Anda coba mengalihkan satu denial, tetap Anda itu adalah anak dari orang tua yang telah bercerai. Nah sekarang, ya, bagaimana caranya supaya Anda, ya, menggunakan kesempatan ini untuk juga menolong orang lain, ya. Jadi kalau orang bertanya-tanya dan sebagainya, Anda katakan inilah ada suatu masalah, ya. Jadi kita harus hindarkan. Saya punya orang tua salah, ya. Ya, orang tua sudah bercerai sesuatu kesalahan. Jadi supaya jangan sampai ini terjadi juga kepada keluarga Anda atau keluarga Anda sendiri atau keluarga orang lain, ya, Anda boleh bisa memberikan tips-tips, ya, bagaimana supaya jangan itu terjadi, ya. Perpisahan daripada orang tua, ya, sering terjadi oleh sebab pisahnya hubungan dengan Tuhan. Ya, sebab kalau lebih dekat dengan Tuhan, maka orang tua juga akan lebih dekat satu sama lain, tidak akan selalu melihat salah-salahnya, ya. Baru saja saya dapat kiriman daripada seorang teman saya dari California mengenai perbedaan antara lebah dengan lalat, ya. Lebah itu instingnya selalu mencari madu, artinya membuat yang manis-manis, ya. Tetapi kalau lalat itu selalu mencari yang kotor, ya. Jadi akibatnya lalat itu menjadi sumber untuk menyebarkan penyakit, ya. Kemudian itulah instingnya, ya. Jadi banyak orang yang selalu memandang secara negatif dan semua negatif, ya. Tetapi kita bisa cari sesuatu perkara yang manis dan menghasilkan, ya, yang manis yang menjadi berkat juga kepada orang lain, sehingga manusia pun dapatkan hasil daripada lebah itu madu-madu yang manis. Nah, coba sampaikan kepada orang lain ataupun kepada Anda, merubah coba pikiran, termasuk kepada orang tua, ya, yaitu untuk merubah sesuatu perkara yang positif daripada pasangannya, walaupun ada sesuatu yang negatif sekalipun. Ya, sesuatu yang pahit dapat digunakan untuk sesuatu perkara yang dapat lebih positif, ya. Jadi itu kalau hubungan dengan Tuhan itu baik, maka dapat lebih sayang satu sama lain, ya. Dan melihat kelemahan justru rindu untuk menolong supaya kelemahan itu jangan dapat diatasi, ya. Kelemahan itu dapat diatasi, termasuk pelanggaran hukum sekalipun dapat ditolong supaya dapat diatasi, ya. Jadi tidak usah segan kalau orang bertanya kepada saudara, ini kembali kepada pertanyaan ini, ya. Tetapi Anda bisa gunakan kesempatan untuk menolong orang lain. Ingat, tujuan hidup adalah untuk menjadi berkat bagi sesama manusia. Ya. Sebab banyak sekali kita lihat juga teman-teman kita atau orang yang bercerai, anaknya itu memang sakit sekali. Dia pikir bahwa dialah yang membuat kesalahan kenapa sampai orang tua bercerai. Tetapi mereka setelah menikah, saya determine, saya berusaha, saya mengambil keputusan, biar bagaimanapun saya tidak akan bercerai. Sebab sudah melihat bagaimana orang tua bagaimana pedihnya lakukan itu. Dan saya pernah lihat ini, apalagi umur 6-15 tahun. Kami ada satu teman di Singapura, anak imam. Kenapa dia di sekolah nggak mau gambar, putar begini aja yang dia gambarkan. So, dia pikiran kacau, kenapa orang tua saya bercerai. Jadi dengan adanya mempunyai pengalaman ini, semoga Tuhan dapat menggunakan Anda untuk dapat menguatkan orang lain. Sama seperti teman-teman kita yang sudah bercerai, anak-anaknya juga katakan, saya tidak mau percaya. Bagaimanapun kita harus selalu memecahkan persoalan itu sedini mungkin. Jadi semoga makin dekat kita kepada Tuhan, makin dekat kita satu sama lain, sehingga minimize kita punya perbedaan, minimize kemungkinan untuk adanya perceraian. Dan kepada itu ada pengaruh pada anak-anak, tetapi ada suatu penghiburan, ya.
bahwa tidak selamanya mereka yang datang dari dysfunctional family itu anaknya akan dysfunctional, ya. Sebab banyak orang yang sukses, ya, datang dari keluarga juga yang dysfunctional, ya. Yaitu mengapa? Sebab mereka tahu apa artinya tujuan hidup, ya. Jadi tujuan hidup itu adalah sangat penting sekali, ya. Bahkan ada tulisan dari Mrs. White yang katakan bahwa aimless life is the death life. Ya. Jadi hidup yang tanpa tujuan adalah satu kehidupan yang mati. Jadi kita harus tahu tujuan hidup itu adalah apa. Untuk jadi berkat bagi orang lain. Untuk jadi berkat bagi orang lain. Makanya kami dalam usia pensiunan ini tetap mau jadi berkat. Biarpun sudah 74 tahun ya. Mau jadi berkat. Mudah-mudahan ikan menolong. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Sangat menolong, saya percaya itu pasti sangat menolong jawaban yang telah diberikan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta. Kembali waktu kita sudah habis, Pendeta dan Ibu Pendeta. Mungkin silakan closing statement-nya dari Pendeta Kuntara. Denial untuk waktu yang pendek itu oke-oke saja, ya. Tetapi kita harus mengetahui akan permasalahan dan harus mengakui dan menerima keadaan. Ya, dan dengan pertolongan Tuhan kita percaya bahwa kita boleh tetap jujur dengan keadaan dan suasana, dan kita boleh tetap menjadi berkat dalam keadaan apapun ya negatifnya, ya. Dan pertolongan Tuhan, maka tantangan yang kita hadapi justru akan menimbulkan ketergantungan yang lebih besar kepada Tuhan, dan kita boleh secara jujur menerima keadaan dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan masih memberikan kepada kami nafas. Kami dapat mengadakan presentasi daripada obsesi hati mengenai denial dalam keluarga sebagai salah satu permintaan dari pemirsa yang telah mendengarkan obsesi hati ini secara setia. Tuhan, kami tahu bahwa banyak sekali persoalan yang dihadapi dalam keluarga, dan kadang-kadang ini adalah baik juga sebagai masa persesuaian. Tapi biarlah kami masing-masing yang telah mendengarkan presentasi ini dapat mengerti kapan kami harus meminta pertolongan dari luar supaya kami dapat mengatasi keadaan ini, sehingga rumah tangga kami dapat senantiasa menjadi satu berkat, menjadi satu kesaksian bagi orang lain. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memimpin rumah tangga kami, dan kami selalu diingatkan bahwa bila mana kami bersatu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka persoalan-persoalan yang kami hadapi dalam keluarga dapat diatasi untuk memberikan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk pembahasannya pada malam hari ini. Sampai ketemu Jumpa episode yang akan datang hari Senin depan. Ya. Tuhan berkati. memberkati. Salam sehat selalu. Bye-bye. Salam sehat. Baik, kami kembalikan ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Dian Pangandaheng, silahkan. Terima kasih banyak keluarga Bapak Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus yang telah memandu acara ini, dan juga nasihat dan tips yang telah disampaikan oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang sangat luar biasa. Saya yakin ini bukan hanya bermanfaat untuk suami, istri, ataupun orang tua, tetapi juga kepada anak-anak. Jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, Anda masih bisa menyaksikan melalui siaran parabola TV kabel IndiHome channel 870 atau melalui akun Obsesi Hati. Selain Obsesi Hati, ada berbagai program Hope Channel Indonesia, baik reguler, tayangan pendek, ataupun siaran langsung yang Anda bisa saksikan selama 24 jam dengan mengunjungi website kami di hopechannel.id, dan juga di aplikasi Hope Channel Indonesia dengan mengunduh di App Store ataupun Play Store dari gadget Anda masing-masing. Sahabat Doa Hope Channel Indonesia juga sangat terbuka dalam menerima setiap permohonan doa, pertanyaan Anda, ataupun usulan topik pembahasan yang ingin dibahas di episode berikutnya. Hubungi kami melalui nomor yang tertera pada layar kaca Anda.
Dan kami juga ingin mengajak dan mengundang semua pemirsa Hope Channel Indonesia untuk mengikuti atau follow Instagram Hope Channel Indonesia, karena dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bisa mengirimkan video inspiratif dengan tema Tangguh Bertumbuh dan Merdeka dari Dosa dengan mengupload video inspirasi Anda di Instagram dan tag Hope Channel Indonesia. Akhir kata, saya Dian Pangendaeng dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tuhan memberkati.